Selamat hari lebaran, hari penuh kemenangan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari bersalam-salaman, maafkan segala kesalahan. Hilangkanlah sifat dendam sesama umat yang beriman. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqala Nabi Jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ma'mur yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, calon haji dan calon hajah. Amin. Di tahun ini jamaah Al-Ma'mur ada yang berangkat dan haji. Insya Allah tahun depannya. Kalau daftar mau enggak ya daftar ya. Karena waktunya 30 tahun. Kalau daftar umur 40, berangkatnya umur 70, berangkat ke tanah kusir. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, duit yang banyak. Kayaknya kalau duit banyak sehat terus Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang warisan. Kira-kira siapa saja yang menjadi ahli waris dan siapa saja yang tidak termasuk ahli waris. Kemudian apakah betul ada harta gonong gini? Dulu kerja bareng sama istri, bukan kerja apa namanya, usaha bareng, dari mulai nggak punya sampai punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya. Kemudian apa betul ada yang disebut dengan harta gonong ini, harta milik bersama? Lalu bagaimana cara pembagian warisan? Namun sebelum kita membahas lebih dalam, sedikit saya ingin bercerita. Kisah ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 60
67 sampai 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'muru an tadbahu baqarah, sampai akhir ayat. Kemudian ayat ke 73-nya faqul nadribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi sampai akhir. Jadi kisahnya begini Bapak Ibu. Ada seseorang yang memiliki harta yang sangat banyak, tapi sampai dia tua, sampai sepuh, dia tidak kunjung punya anak. Akhirnya apa? Akhirnya jika dia meninggal dunia kemudian tidak ada anak, maka yang menjadi ahli warisnya itu nanti orang tua kalau masih ada. Tapi ternyata orang tuanya sudah meninggal. Kemudian siapa yang menjadi ahli waris? Saudaranya. Tapi ternyata saudara-saudaranya pun adik kakaknya sudah meninggal. Yang tersisa itu hanya keponakannya, anak-anak dari saudara. Nah, keponakan ini banyak, dan keponakannya berharap si orang tua ini cepat meninggal. Kenapa? Karena kalau si orang tua ini meninggal, maka yang akan menjadi ahli warisnya mereka itulah keponakannya. Karena tadi si orang tua ini tidak punya anak, orang tuanya sudah meninggal, saudara-saudaranya juga sudah wafat. Maka tidaklah setiap keponakan itu berharap agar pamannya ini cepat meninggal. Kenapa? Karena warisannya Pak, Masya Allah, asetnya di mana-mana. Akhirnya apa yang terjadi? Salah satu satu ketika si orang tua ini ditemukan sudah tewas, meninggal dunia, dan jasadnya itu ada di pinggir jalan. Akhirnya orang-orang pun mencurigai keponakannya, dan keponakannya pun saling tuduh, wah kayaknya pembunuhnya ada di antara kita ini, karena pengen cepat dapat warisan. Akhirnya saling tuduh-tuduhan, saling sangkaan. Kemudian akhirnya sepakat mereka, ya sudah, daripada kita saling menuduh, saling menyangka, mending kita lapor kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dilaporkanlah kasus tersebut kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, oh ya sudah, aku tanya Allah dulu. Karena kelebihan Nabi Musa itu Bapak Ibu bisa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bisa berkomunikasi dengan Musa Musa bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Akhirnya setelah Nabi Musa bertanya pada Allah, kata Allah begini, ya Musa, perintahkanlah mereka, keponakan orang yang dibunuh ini, untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Akhirnya kata Nabi Musa, hei para ahli waris yang dicurigai salah satu kalian sebagai pembunuhnya, berkumpulan. Kemudian mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Bahasa Arabnya apa? Al-Baqarah. Nah, kenapa surat kedua dinamakan Al-Baqarah? Karena diambil dari kisah ini, ya. Innallaha ya'muru an tadbahu baqarah. Kata Nabi Musa, sesungguhnya kalian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi betina. Akhirnya dicarilah sapi betina yang warnanya itu putih agak kecoklat-coklatan, kemudian tidak pernah digunakan untuk bekerja dan masih perawan.
Setelah didapatkan, singkat cerita, sebetulnya ceritanya panjang, karena orang Yahudi Bani Israel itu banyak nanya, banyak ngomong, banyak nawar sama Nabi Musa. Singkat cerita, ketemulah sapi yang disifati oleh Nabi Musa, kemudian disembelih. Ini salah satu pelakunya udah deg-degan, Pak, ini Nabi Musa mau ngapain ya? Akhirnya setelah disembelih sapinya, dipotong ekornya, lalu dipukulkanlah ekor tersebut kepada si orang tua yang meninggal dunia tersebut, yang tubuhnya masih berlumuran darah. Dipukulkanlah ujung ekor tersebut. Kum biidznillah. Wahai jenazah, wahai mayit yang sudah mati, hendaklah kau hidup dengan izin Allah. Akhirnya itu jenazah hidup lagi. Masya Allah, semua orang kaget ketika itu, apalagi pelaku, dan deg-degan aja ketahuan ketahuan penjara, zaman sekarang penjara, zaman dulu kisos saya. Akhirnya apa? Akhirnya setelah hidup lagi si jenazah ditanya, wahai jenazah, wahai kakek, sesungguhnya siapa yang membunuhmu? Disebutkan yang membunuhku adalah keponakanku yang bernama Fulan. Ditunjuk orangnya, ini pembunuhnya. Ketahuan, Pak. Ya. Setelah ketahuan siapa pelakunya, maka si jenazah tersebut pun kembali meninggal dunia. Akhirnya mati begitu, cuma ngasih tahu siapa pembunuhnya, ya. Akhirnya apa? Ketahuan si pelakunya. Yang lain dapat warisan, sementara si pelaku tidak mendapatkan warisan. Karena syarat mendapatkan waris, Pak, itu adalah tidak boleh menjadi penyebab kematian si mayit. Kalau dia menjadi penyebab kematian si mayit seperti membunuh atau menyuruh orang untuk membunuh dan lain sebagainya, maka dia tidak berhak menjadi ahli waris. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sedikit kisah tentang Nabi Musa dan kaitannya dengan surat Al-Baqarah. Dari kisah ini bisa diambil pelajaran, bahwasanya memang yang namanya harta dari dulu menyebabkan permusuhan, bahkan tadi bisa menyebabkan pembunuhan. Dan sampai zaman sekarang itu masih terjadi, Pak. Ya, karena masalah harta warisan, anak-anak musuhan, berantem, putus tali silaturahim dan lain sebagainya. Makanya pentingnya ilmu agama di situ. Anak itu jangan hanya diwariskan harta, tapi diwariskan ilmu agama. Anak kalau sudah diwariskan ilmu agama, sebanyak apapun harta, maka insya Allah tidak akan pernah ada konflik dan permusuhan. Tapi kalau seandainya anak tidak dibekali ilmu agama, sedikit harta itu bisa jadi sebab permusuhan. Padahal tanah cuma sepetak di belakang, anak-anak sampai rebutan pengen jual. Kata pertama, jangan itu tanah peninggalan orang tua kita, itu kenangan dari orang tua kita. Kata anak yang satu lagi jual, kita kan butuh, berantem, betul nggak? Jadi ketika anak tidak dibekali dengan ilmu agama, yang terjadi seperti itu, ya. Makanya pada kesempatan kali ini menjadi penting untuk kita membahas tentang ahli waris dan tentang harta warisannya, ya. Agar apa? Agar menghindari konflik-konflik yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Cuman gara-gara harta warisan, putus silaturahmi, jadi musuhan, bahkan ya konflik yang lebih besar lagi mungkin bisa ke pengadilan dan lain sebagainya. Ada dua kitab yang ingin saya baca. Pertama kitab Takmilatul Zubdatil Hadis, dan yang kedua kitab Fathul Qorib. Saya mulai dengan kitab Takmilah
Zubdadil Hadis. Pengarang kitab ini yaitu Sayyid Muhammad. Beliau mengatakan ma yata'allaqu bi tarikatil mayyit, sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit, atau bahasa kitanya harta warisan. Yata'allaqu bi tarikatil mayyit khamsatu huquqin murattabatan. Ada 5 hal yang berkaitan dengan harta warisan. Artinya apa? Artinya sebelum harta warisan dibagi-bagikan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Apa yang pertama? Al-haqqul muta'allaqu bi'ainit tarikati. Hak yang berkaitan dengan harta warisan. Seperti apa? Zakat, seperti mengeluarkan zakat. Jadi kalau orang tua kita meninggalkan harta warisan, maka kita sebagai anak jangan dulu membagi-bagikan harta tersebut, tapi kita cek dulu apakah harta peninggalan orang tua kita atau yang disebut dengan harta warisan itu sudah terkena zakat atau belum. Kalau sudah terkena zakat, apakah sudah dikeluarkan zakatnya atau belum. Contoh misalkan orang tua kita ninggalin sawah 5 hektar. Wah, sawah lagi saking panen-panennya itu Pak ya, atau kebun sawit kalau kata Pak Haji ribuan hektar. Masya Allah, kayaknya anak kalau melihat bapaknya punya kebun sawit ribuan hektar pengen ngeracun aja Pak anak derhaka ya. Masya Allah, ketika orang tua meninggalkan warisan yang banyak, maka tugas anak adalah memperhatikan apakah harta yang ditinggalkan sudah terkena zakat atau belum. Kalau sudah terkena zakat, maka apakah sudah dikeluarkan zakatnya atau belum. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, aman. Tapi kalau seandainya belum dikeluarkan zakatnya, maka itu tugas anak untuk mengeluarkan zakat terlebih dahulu. Itu tugas yang pertama, tugas ahli waris yang pertama, yaitu melihat apakah harta warisan ini masih berkaitan dengan hak-hak Allah yang salah satunya zakat, atau sudah terbebas dari hak-hak Allah. Jadi kalau masih ada hak Allah, keluarkan dulu hak Allahnya ya. Atau misalkan apakah harta warisan itu masih berkaitan dengan pegadaian. Nah, kalau misalkan masih ada sangkut pautnya dengan pegadaian atau dengan praktek pegadaian, maka diselesaikan dulu. Ini harta bapak kita itu sebetulnya ada mobil, cuman mobilnya lagi di orang, digadein. Itu selesaikan dulu Pak, dibayar dulu. Kemarin ngegadein berapa, bilang 10 juta, lunasi dulu ya, kemudian ditebus, baru mobilnya dibawa pulang. Diselesaikan dulu masalah penggadaiannya. Nah, itu yang pertama. Jadi hak-hak Allahnya diselesaikan dulu, seperti zakat, pegadaian dan lain sebagainya. Yang kedua, saniha mu'anun tajhiz bil ma'ruf illa tajhiz zawjatil musir fa innahu ala zawjiha musir in kanat ghayra nashizah. Yang kedua yang perlu diperhatikan oleh ahli waris adalah biaya pengurusan jenazah. Jadi biaya pengurusan jenazah itu diambil dari harta warisan, bukan dari harta anak-anak. Sebetulnya dari harta anak-anak juga boleh, tidak jadi masalah ya. Tapi kalau anak-anaknya misalkan memang ya kurang berada ya, atau nggak punya uang untuk mengeluarkan
Sebelum harta warisan dibagikan, maka diambil dulu untuk biaya pengurusan jenazah, biaya memandikan, mengkafani, mensolatkan enggak, yang amplop dibagikan sholat itu enggak masuk, harta itu enggak boleh. Memandikan, mengkafani, menguburkan. Kalau di tempat saya harganya 1.500.000 Pak. Itu udah satu paket ya, satu paket amil. Jadi kain kafani itu dari amil disiapkan, amil yang memandikan, yang mengkafani, kemudian juga apa, yang menguburkan. Itu sudah satu paket 1.500.000 ya. Nah itu harus disediakan dulu dananya, dana yang berkaitan dengan proses pengurusan jenazah. Jadi dana yang berkaitan dengan proses pengurusan jenazah tadi hanya proses pengurusan yang wajib-wajib saja, memandikan, mengkafani, menguburkan. Kalau mensolatkan tidak pakai biaya ya, walaupun mungkin mau ngasih imamnya, mau ngasih ustadz di sekitar itu ya bisa, itu pakai dana itu juga nggak jadi masalah ya, untuk memberikan yang mengimami, yang mentalkinkan dan lain sebagainya boleh. Berarti biaya mensolatkan termasuk juga. Tapi yang untuk, kan biasanya jamaah dapat juga Pak ya, dapat amplop juga. Nah kalau yang untuk jamaah itu tidak termasuk. Ini hanya untuk yang memimpin sholat jenazah atau memimpin zikirnya dan memimpin doanya serta tartinnya tadi ya. Itu nggak banyak kok, nggak banyak dikeluarkannya. Nah kemudian biaya tahlil apakah termasuk? Tidak termasuk. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kata beliau, biaya tahlilan itu tidak boleh diambil dari harta warisan, tidak boleh. Jadi biaya tahlilan itu murni dari selain harta warisan, entah itu dari anak, dari tetangga, keluarga dan lain sebagainya. Itu patungan tuh, ya. Jangan ngambil dari harta warisan. Dari uang takziah ya boleh, uang santunan takziah ya. Yang kerja di perusahaan itu biasanya dapat santunan pagi dari perusahaannya. Nah jadi seperti itu. Karena begini Pak, terus terang ya, biaya tahlilan itu enggak sedikit. Biaya tahlilan itu besar. Bahkan sampai ada yang hutang pinjam. Itu yang menjadi PR buat kita Pak. Ada orang yang bertanya seperti ini, Pak Ustadz, saya ditinggal mati oleh ibu saya, sedih Pak. Yang lebih sedih lagi apa? Sudah saya ditinggal mati ibu saya harus menyiapkan dana 10 juta untuk tahlilan. Dari hari pertama sampai hari ke-7 10 juta tak biayanya. Itu kok Islam begini tak ya? Udah mas saya sedih, jatuh, ketimpa tangga. Emang Islam yang bener kayak gini apa gimana tak? Saya dengar dari Islam sebelah tahlilan itu udah boleh, memberatkan tahlilan itu bid'ah. Ini yang bener Islam yang mana sih tak? Saya dapat pertanyaan seperti itu. Karena kan kalau di tradisi NU itu kan tahlilan Pak ya, sampai 7 hari, 40 hari, nyambung 100, nyambung tiap tahun haul. Kalau di Muhammadiyah, di Al-Irsyad, Salafi, orang meninggal aja Pak. Gak ada acara tahlil 1 sampai 7, 40, 100 setiap tahun, gak ada. Makanya ini jadi pertanyaan, jamaah yang betul gimana sih? Ya, ilokan saya harus masuk Salafi katanya untuk menghindari tahlil. Ini gimana tanya? Maka disitulah saya berpikir Pak, oh ternyata tahlil itu memberatkan.
Maka dari hasil pemikiran itu kita berdiskusi dengan para ustadz yang lainnya, dengan orang-orang, dengan warga, dengan tokoh, bagaimana caranya agar tahlilan ini tidak berat. Saya tidak ingin menghilangkan tradisi tahlilan karena itu memang tradisi Nahdlatul Ulama. Tapi di sisi lain, orang merasa dibebankan dan diberatkan oleh tradisi tersebut. Maka saya cari jalan tengah. Saya tidak akan menghilangkan tradisi itu, tapi saya akan buat mudah orang untuk menjalankannya. Bagaimana caranya? Saya dan kawan-kawan bikin baitul mal. Di kampung saya bikin baitul mal. Jadi baitul mal itu setiap kepala keluarga setiap bulannya itu kumpulin setiap kakak kepala keluarga minimal 10.000. Dan itu ada pengajiannya. Jadi setiap bulan kita kumpul di musola, itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil, remaja, laki-laki, perempuan datang semua. Jadi ngaji itu bawa duit aja. Ya, mereka ngaji itu bawa duit, satu kepala keluarga 10.000. Ternyata karena mereka senang ada program Baitul Mal, mereka ngaji itu yang dibawa bukan 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, bahkan apa? Ada yang ngasih 1 juta. Ketika itu dana Baitul Mal itu besar, karena Baitul Mal itu programnya adalah meringankan warga yang terkena musibah. Jadi setiap warga yang terkena musibah itu sudah ditanggung Baitul Mal, biaya pengurusan jenazahnya, kemudian penguburannya dan lain sebagainya. Nah, tahlilan kita bikin di luar Baitul Mal, ya. Nanti tetangga ganti-gantian masak dan lain sebagainya. Kita kondisikan. Kemudian Baitul Mal waktu itu punya dana yang besar, kita bisa bikin tenda, bisa beli kursi dan lain sebagainya. Jadi orang terkena musibah kematian itu nggak usah nyewa tenda, tinggal pakai kursi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang hajatan juga boleh pakai, ya, karena itu untuk manfaat bersama. Nah, jadi perlu ada satu inovasi, perlu ada satu jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Karena kita ini ketika diserang, orang itu tahlilan memberatkan, kita ini cuma ngebela diri tapi nggak ada aksi, ya. Ngebela diri pakai dalil nggak bakal selesai. Jangan ngebela diri ketika disalahkan, kita akui kesalahan, kita perbaiki, itu yang betul. Nah, kita perbaiki Pak di sana. Jadi tahlilan itu saya sering di pengajian dan lain sebagainya, saya bilang tahlilan itu jangan sampai memaksakan, apalagi sampai hutang. Cukup semampunya, ya. Kalau mampunya gorengan aja, sama aqua gelas cukup. Kalau sampai ada orang yang nggak mau datang karena hidangannya seperti itu, tandain Pak RT bilang. Orang yang kalau kadang ada yang kayak gitu Pak Bu. Orang yang kalau yang meninggalnya orang kaya nih, wah, itu hidangannya gurame asam manis sampai ada, ya, rendang langsung jengkol penuh yang tahlilan. Begitu yang meninggalnya orang nggak mampu, nggak punya, ya Allah sepi. Akhirnya kita ancam warga yang beda-beda tahlilan, RT tandain kalau dia mati kita buang ke Kalimantan. Jangan ditangin gitu. Ayo warga orang pada takut ya, karena kita lupa ustadznya, tokohnya dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah tahlilan kita nggak ada yang maksain, sekedarnya, ya. Ustadz juga insya Allah ikhlas, semuanya nggak usah dikasih amplop, datang mimpi tahlil, kemudian udah selesai, ya. Jangan usah bundur, tahu bundur Bapak Ibu, ngambek karena dikasih amplop besok nggak balik lagi. Nah, jadi seperti itu banyak ya, beberapa hal yang perlu kita rapihkan, kita tertibkan, ya. Salah satunya masalah tahlilan ini. Nah, jadi tahlilan jangan memaksakan, apalagi sampai hutang piutang.
Kalau bisa dibikin satu program untuk meringankan warga masyarakat terkait dengan tahlilan, kematian dan lain sebagainya. Nah jadi seperti itu, kita kembali bahwa harta warisan itu tidak boleh digunakan untuk apa? Tahlilan, kecuali kalau disetujui oleh seluruh ahli waris, dan ahli warisnya orang yang sudah dewasa semua, nggak ada anak kecilnya. Karena anak kecil itu tidak bisa dimintakan persetujuan. Jadi kalau ahli warisnya ada 10 orang sudah dewasa semua, kumpul gimana nih? Kita mau bikin tahlilan, nggak punya duit, ada duit orang tua kita tapi apa? Warisan. Ridho semuanya, ridho buat warisan, buat tahlilan. Kalau ridho maka boleh maksudnya. Tapi kalau seandainya ada satu yang nggak ridho, tahlilan nggak wajib, ngapain sih? Ya kita kan punya anak kecil buat sekolah, itu warisan manfaat buat anak-anak kita sekolah. Nah kalau ada yang nggak ridho, nggak boleh buat tahlilan. Ya. Atau ridho semua tapi ada yang anak kecil SD, TK, itu tidak boleh juga digunakan untuk tahlilan. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi biaya harta warisan itu tidak boleh dipakai untuk tahlilan. Karena tadi biaya pengurusan jenazah itu hanya untuk yang wajib-wajibnya saja, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, selesai. Yang lainnya tidak boleh diambil dari harta warisan. Pak Ustadz, di kita kan biasanya ada tradisi ngajiin kuburan. Di sini ada Pak? Nggak ada ya. Kalau di kampung-kampung banyak Pak. Dan itu memang jadi proyek juga ya. Iya. Iya. Kalau tim yang baca Quran ini ya berapa? 7 juta misalkan, itu tajuknya ya, bengkok-bengkok dikit lah ya. Ya, kalau yang tajuknya bagusan 10 juta. Sama ngajiin kuburan itu tidak wajib, jangan memaksakan. Artinya apa? Artinya kalau memang anak-anak si ahli si mayit ini memang orang-orang berada, silahkan Pak. Panggil ustadz-ustadz untuk mengajikan kuburan, silahkan. Mengeluarkan dana pribadi anak, bukan mengambil dari harta warisan, silahkan. Tapi kalau seandainya tidak memiliki uang, tidak memiliki dana, jangan memaksakan. Bahkan tahlilan, jangan memaksakan. Ya, Pak Ustadz, saya tidak punya dana untuk mengajikan kuburan, nggak usah diajiin. Pak Ustadz, saya nggak punya dana untuk undang warga tahlilan, nggak usah undang warga, cukup keluarga saja. Anak-anak kumpul, panggil Ustadz, ya tahlilan bersama, cukup. Kalau memang tidak ada dana untuk mengundang warga. Jadi Islam itu mudah ya Bapak Ibu. Yang membuat berat itu kadang tradisi. Nah tradisi-tradisi yang memberatkan ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau kita mampu laksanakan, tidak mampu Islam tidak memberatkan. Itu yang kedua ya. Yang kedua, harta warisan itu disisihkan untuk biaya pengurusan jenazah. Yang ketiga, salisuha ad-duyun al-mursalah fil dhimmah. Sebelum harta warisan dibagi-bagikan, maka diperiksa dulu apakah orang tua kita almarhum itu punya hutang atau tidak. Kalau seandainya orang tua kita punya hutang, maka kita lunaskan dulu hutang-hutangnya. Dengan apa? Dengan harta warisan tadi sebelum dibagi-bagikan. Kalau seandainya hutangnya sudah lunas, harta warisannya masih ada, berarti rezeki ahli waris. Tapi kalau seandainya harta warisan itu digunakan untuk membayar hutang orang tua, setelah itu apa? Masih minus. Habis bahkan masih minus, ya sudah, berarti itu bukan rezeki ahli waris, udah kehabisan dipakai bayar hutang orang tua. Pak Ustadz, kalau pas-pasan kita paham, hutang warisan 50 juta, hutang 50 juta selesai.
ahli waris tidak dapat warisan. Bagaimana kalau minus? Hutangnya, warisannya 50 juta, hutangnya 100 juta. Ini yang 50 juta lagi, apakah ahli waris wajib untuk membayarkan hutang orang tua atau tidak? Maka jawabannya tidak wajib, Bapak Ibu. Orang tua kita meninggal dunia, kemudian apa? Meninggalkan hutang. Apakah sebagai anak kita wajib untuk membayarkan hutang orang tua? Tidak wajib, tapi hanya sekedar sunnah. Artinya apa? Artinya dalam hanya sekedar konteks kita bakti sama orang tua saja. Ya, jadi karena kita ingin orang tua kita tidak ada masalah di alam kubur, maka kita lunasi hutang-hutangnya, tapi tidak wajib. Karena orang yang meninggal dunia sementara dia masih punya kaitan hutang piutang, kata Nabi apa? Maka tangannya akan dibelenggu lehernya dengan ikatan rantai-rantai yang sangat besar. Jadi di dalam kuburnya itu terbelenggu. La yafukuhu illa biqada'i daini. Maka ikatan tersebut tidak terlepas kecuali ada orang hidup yang melunasi hutang-hutangnya. Nah, jadi kalau orang mati meninggalkan hutang itu dalam kuburnya terbelenggu, terikat. Tapi ketika anaknya itu melunasi hutang-hutangnya, maka ikatan tersebut pun akan dilepas. Makanya dalam masalah hutang itu Nabi sangat keras, Pak. Nabi itu ketika ada jenazah yang akan disolatkan, Nabi tanya dulu, jenazah punya hutang enggak? Kalau seandainya jenazah punya hutang, kata Nabi, shollu ala mautakum, solatkan oleh kalian sendiri. Aku tidak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Tapi kalau seandainya jenazah tersebut tidak punya hutang, Nabi pun ikut mensolatkannya. Nabi keras, Pak, dalam masalah hutang. Makanya jangan pernah menyepelekan hutang, apalagi terbawa sampai mati. Yang namanya hutang itu, Pak, dengan matinya kita itu nggak selesai. Hutang itu akan terus ditagih, kalau tidak di dunia, di akhirat. Cuman saya pengen tanya sama Bapak Ibu, kira-kira nagih hutang wajib nggak, Bapak Ibu? Ada orang punya hutang sama kita, kemudian kita nih sebagai orang yang dihutangi wajib tidak menagih hutang. Ini kalau kita bilang wajib, konsekuensinya dosa, Bapak, kalau nggak ngetin. Masa kita bantuin orang kita dosa? Logikanya begitu, betul? Nih, saya ulangi lagi. Kita minjemin duit ke orang, berarti kan kita bantu orang, Pak. Kemudian apa? Kemudian dikatakan menagih hutang itu wajib. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak menagih, berarti kita dosa. Udah membantuin, dosa juga, rugi nggak, Pak? Masa Islam zalim seperti itu? Enggak. Makanya yang namanya nagih hutang itu tidak wajib. Yang wajib itu bayar hutang. Betul nggak? Betul. Ini, Pak, jangan sampai pikiran kita, logika kita dibalik. Makanya kenapa ketika hutang tidak dibayar, yang stresnya itu adalah orang yang dihutangi, betul ya? Karena logika yang sedari awal sudah dibalik. Yang betul bagaimana? Yang betul seperti ini. Pertama, yang wajib itu membayar, bukan menagih. Yang kedua, seseorang itu pasti akan membayar hutangnya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Hutang di dunia yang tidak dibayar, Bapak Ibu, itu akan jadi tabungan dan investasi kita di akhirat. Makanya Bapak Ibu ketika dihutangi oleh orang, Bapak Ibu jangan bingung, jangan stres. Kenapa? Pasti dibayar. Enggak di dunia, pasti di akhirat. Selesai urusannya. Sekarang coba orang yang dihutangi stres. Ustaz, pusing saya. Kenapa emang, Pak? Saya nagih, orangnya nggak ada di rumah, di telepon susah ketemu, menghindar. Saya bilang, kenapa Bapak harus pusing? Ya, kalaupun dia tidak bayar di dunia, pasti dia
dia bayar di akhirat. Sebetulnya yang harus pusing itu yang punya hutang. Yang punya hutang, bayangkan Pak, kalau dia tidak melunasi hutang-hutangnya di dunia, pasti dia akan ditagih di akhirat. Kalau sudah urusannya akhirat, kata Nabi, semua akan ikut campur. Allah ikut campur, malaikat ikut campur, semua ikut campur. Kalau di dunia masih sih ya bisa kekeluargaan lah, iya bisa damai lah di dunia. Di akhirat nggak bisa damai. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, apa kata Nabi? Man kanat lahu madlamatun min akhihi min 'iddin aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm. Barang siapa yang punya kaitan dengan saudaranya, entah itu kaitan hutang, pernah menzolimi, menyakiti, apapun itu, kata Nabi, falyatahallal minhu al-yawm. Cepat selesaikan sekarang juga, mumpung masih hidup di dunia. Kenapa? Min qabli an ya'tiya yaumun la dinara wa la dirham fi. Sebelum urusan-urusan itu terbawa ke akhirat, maka di akhirat tidak ada dispensasi dan keringanan. Membayar hutang di akhirat bukan dengan uang, tapi dengan amal soleh. Waduh. Jadi pahala sholatnya diambil, pahala zakatnya, baca Qurannya, ngaji diambilin untuk bayar hutang. Kalau dia punya amal soleh, kalau tidak punya amal soleh, maka kata Nabi, dosa-dosa kita yang dihutangi itu akan diambil dan ditimpakan pada orang yang berhutang kepada kita. Makanya saya selalu jelaskan kepada jamaah, ketika kita dihutangi orang, jangan pusing, jangan stres. Seharusnya yang pusing, yang stres itu yang hutang. Tuh ya. Makanya saya tanya sekali lagi kepada Bapak Ibu, kira-kira nagih hutang wajib atau tidak? Tadi wajib. Iya. Jadi yang wajib itu bayar hutang, bukan nagih hutang. Ya. Hadis-hadisnya jelas. Man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Allah itu sangat memuji orang yang memberi hutang. Masa orang yang memberi hutang yang udah nolong cuman gak nagih doang, dia dosa. Betul nggak? Tadi kata konsekuensi kita bilang wajib nagih. Ya. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis Bukhari-nya, Muslimnya, di Bulughul Maram semua itu mengatakan yang wajib itu bayar, yang nagih nggak ada satupun hadis bilang nagih wajib. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi gini, ketika kita minjem uang sama orang, yang harus ingat itu yang minjemnya. Betul. Kan di masyarakat kita kebalik, yang ingat siapanya? Yang utanginnya kan? Ya. Yang utanginnya ingat terus dia punya hutang sama saya. Yang hutangnya mah lupa Pak. Itu sesuatu yang dibalik itu seperti itu. Maka semuanya menjadi salah. Kalau awalnya sudah salah. Pertama, kalau hutang itu yang harus ingat itu yang berhutangnya, bukan yang memberikan hutang. Yang memberikan hutang dia mau ingat mau nggak ingat pasti dibayar. Kalau nggak di dunia di akhirat. Tapi kalau yang berhutang nggak ingat, wah celaka nanti. Sampai-sampai kata Nabi, aku tidak mau mensolatkannya. Kemudian dalam mulut terikat terbelenggu Pak, sampai ada orang hidup yang benar-benar melunasi hutangnya. Nanti di mizan, di padang mahsyar ditagih lagi. Kalau tidak bisa membayar dengan amal solehnya, maka dosa-dosa orang yang belum dibayar hutangnya akan ditimpakan padanya. Tuh makanya yang ketiga itu ketika harta warisan sebelum dibagi-bagikan, maka yang harus diperhatikan adalah hutang-hutang orang tua. Rabi'uha yang keempat al-wasaya bitsulusufi famadunahu li ajnabi. Yang keempat, sebelum dibagi-bagikan harta warisan, maka dilihat dulu apakah orang tua kita pernah berwasiat harta atau tidak. Ini contoh wasiat harta kayak misalkan seperti ini. Dulu waktu masih awal-awal nikah, orang tua kita nggak
punya anak. Akhirnya kata orang tua dulu ngangkat anak aja buat mancing. Nah, akhirnya ngangkat anak satu, mengadopsi anak orang. Setelah mengadopsi anak, akhirnya apa? Allah karuniai anak yang banyak. Ini terjadi di Jakarta. Saya tahu orangnya, saya kenal semua keluarganya. Ketika saya kumpul, kok mukanya satu beda. Saya tanya, kok kakak pertama beda? Dia mah anak adopsi. Dulu orang tua saya nggak bisa punya anak. Pepatah orang tua dulu, dipancing dulu aja pakai anak orang lain, diadopsi. Ternyata betul, Pak. Habis itu anak bereret banyak banget ya. Nah, tibalah pembagian warisan. Tentu yang namanya anak angkat, anak adopsi itu tidak mendapatkan warisan, karena yang namanya ahli waris itu adalah anak-anak kandung. Anak tiri, anak angkat itu tidak dapat warisan. Akhirnya bagaimana agar si anak pertama ini bisa mendapatkan harta? Akhirnya orang tuanya pakai jalur wasiat. Dia tulis wasiat, tanah yang di sebelah sana setelah saya wafat itu jadi milik si anak pertama. Nah, itu namanya wasiat harta. Jadi wasiat harta itu untuk selain ahli warisnya, nggak boleh wasiat harta ke ahli waris, nggak boleh. Ke anak-anak wasiat harta nggak boleh, karena jatah anak, jatah ahli waris itu adalah warisan. Tapi yang namanya wasiat harta ini diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan warisan. Seperti tadi anak angkat misalnya, anak tiri, atau misalkan ada orang yang kita sukai misalkan. Wah, ada ini kejadian di tempat saya. Jadi dia punya anak pengusaha semua, Pak. Jadi seorang pengusaha punya anak pengusaha semua. Dia berpikir, kalau harta saya jadi warisan semua, paling dipakai usaha, mana anak saya nggak jadi akhirat, nggak jadi pahala. Akhirnya seorang kaya ini berpikir, kayaknya saya harus membuat wasiat harta untuk seorang ustadz, karena harta ini kalau saya berikan pada dia pasti jadi pesantren, jadi sarana ibadah yang pahalanya ngalir. Akhirnya dia buat wasiat harta, tanah yang di sana atau sebagian harta misalkan sekian miliar untuk si ustadz ini, itu bisa ditulis, itu wasiat ya. Itu namanya wasiat harta, diperuntukkan diberikan kepada selain ahli waris. Nah, cuma wasiat harta itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Harta warisan misalkan 9 miliar, maka wasiat harta itu tidak boleh lebih dari 3 miliar. Nah, itu ada batasan dan aturannya ya. Artinya begini, ketika orang tua kita meninggal dunia dan meninggalkan warisan, kita tanya dulu sama ibu kita atau sama yang lainnya, apakah orang tua kita, ayah kita itu punya wasiat harta kepada orang atau tidak. Kalau punya wasiat harta, sebelum dibagikan harta warisannya, maka harta wasiatnya dulu diberikan. Kemudian sisanya berapa, baru itu jadi warisan untuk anak-anak. Itu yang keempat, Pak, wasiat. Yang terakhir, al-irthu, yaitu bagi-bagi warisan. Jadi hak yang berkaitan dengan Allah sudah diselesaikan, zakatnya dikeluarkan dan lain sebagainya. Hak yang berkaitan dengan manusia seperti bayar hutang, kemudian hak yang berkaitan dengan mayit seperti pengurusan jenazah, kemudian juga wasiat itu sudah ditunaikan semua. Maka setelah itu dilihat apakah harta warisannya itu masih ada sisanya. Nah, kalau masih ada sisanya, itulah yang disebut dengan harta warisan, baru dibagi-bagikan kepada ahli waris. Nah, jadi dalam membagi-bagikan warisan itu ada jalan dan prosedurnya juga, Pak ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan.
Kemudian yang terakhir, kemarin ada yang nanya juga, Ustaz, saya punya adik saya perempuan, dia punya suaminya baru saja meninggal dunia, dua-duanya masih muda, belum punya anak. Suaminya meninggal dunia kecelakaan. Jadi pergi kerja pagi ngebut, takut telat masuk, akhirnya apa? Nabrak besi kontainer, meninggal. Makanya bapak sekalian kalau kerja tak usah buru-buru deh, yang penting apa? Selamat, ya. Karena ini belum lama kejadian Pak di tempat saya. Suami istri belum punya anak, masih muda. Nah, yang ditanyakan seperti ini Pak Ustaz, mereka itu punya rumah hasil bersama. Jadi si suami kerja, si istri kerja, dari hasil gaji keduanya itu patungan, barengan, nyicil rumah, barengan nyicil mobil. Jadi punya rumah, sudah punya mobil, tapi belum punya anak. Ya. Itu bagaimana pembagian warisannya Ustaz? Saya bilang begini, yang jadi harta warisan itu adalah harta si mayit saja, ya, bukan harta si istri, karena istrinya masih hidup. Caranya bagaimana? Jadi rumah itu dibagi dua dulu, ya. Jatah si istri berapa, jatah si suami almarhum berapa. Misalkan 50%, 50%. Harga rumah misalkan 500 juta, berarti bagi dua, 250 juta berarti aset si istri, 250 juta aset suami. Itulah yang jadi harta warisan. Jadi enggak semua rumah, enggak, karena itu dibelinya bareng. Jadi dipisahkan dulu, aset si istri diberikan ke si istri, nanti aset si suami yang meninggal dunia itulah yang jadi warisan, ya. Nah kemudian mobil belinya bareng-bareng juga Pak, ya sudah sama kayak tadi berapa, 50%, 50%, ya sudah dibagi. Mobil ras harganya berapa sih ras Pak? Ya, ras yang baru katakanlah 300 juta ya misalkan, berarti 150 juta jatah si istri diberikan ke si istri, kemudian 150 juta itu jatah si suami almarhum, itulah yang jadi harta waris, ya. Nah setelah ketahuan jatah si suami almarhum, maka baru ditentukan siapa ahli warisnya. Karena dua pasangan ini belum punya anak, maka si istri yang ditinggalkan bagiannya adalah 1/4. Nah, tadi 250 juta tambah 150 juta berapa? Kita hitung dulu ya biar segera. 400 juta ya. Berarti harta warisannya 400 juta. Karena belum punya anak, si istri dapatnya agak gedean, 1/4. Istri kalau punya anak Pak 1/8. Nah, tapi karena belum punya anak jadi 1/4. 1/4-nya 200 juta berapa? 400 juta berapa? Nah si istri dapat 100 juta. Nah kemudian 300 juta lagi buat siapa? 300 juta untuk orang tua si suami, masih punya bapak, masih punya ibu. Nah itu untuk orang tuanya. Bagaimana saudara-saudara si suami? Saudara-saudara si suami nggak dapat karena masih ada orang tua. Nah mereka saudara-saudara jadi ahli waris kalau orang tua meninggal dunia. Misalkan si mayit nggak punya anak, orang tua sudah meninggal dunia, maka nanti yang menjadi ahli warisnya baru saudara-saudaranya, adiknya, kakaknya baru dapat. Ya. Tapi selama masih ada orang tua dan selama masih ada anak, maka saudara-saudara yang dapat warisan. Apalagi ponakan lebih jauh. Nah ponakan ini dapat warisan kalau seandainya anak tidak ada, semayit ya, anak tidak ada, orang tua meninggal, saudara-saudara tidak ada, meninggal semua, sisa ponakan, baru ponakan dapat warisan. Seperti di kisah pertama tadi. Makanya Pak kalau nggak punya anak nggak usah kaya-kaya, ya. Nanti kejadiannya tadi tuh ponakan-ponakan pada pengen racun bawah. Ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
itu saja sedikit penjelasan tentang warisan. Tentu penjelasan ini tidak sempurna, masih banyak materi yang belum disampaikan dan masih banyak kekurangan. Maka untuk menyempurnakan kekurangan, saya buka sesi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya berkaitan dengan bagi waris itu, apakah cucu dari seorang nenek yang orang tuanya itu meninggal lebih dulu, ketika si nenek meninggal dia masih berhak dapat warisan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucu bisa mendapatkan warisan dengan beberapa syarat. Pertama, generasi anak sudah meninggal semua. Ya, jadi mayit punya anak. Nah, anaknya si mayit punya cucu, berarti si cucu ini generasi ketiga ya. Nah, si cucu itu punya dapat warisan dengan syarat pertama, generasi kedua sudah tidak ada, yang laki-lakinya. Karena dengan adanya laki-laki itu generasi setelahnya tertutup maju. Nah, lalu bagaimana kalau ada perempuan? Kalau anak perempuan nanti cucu masih bisa dapat bagian sedikit, ya, karena terpotong oleh nanti anak perempuan. Kalau tidak setengah, 2/3 kepotongnya. Kemudian syarat yang kedua, cucu yang menjadi ahli waris itu adalah cucu dari anak laki-laki. Jenazah punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya itu punya anak. Ini kan cucu ya. Nah, cucu dari anak laki-laki inilah yang dapat warisan. Tapi kalau cucu dari anak perempuan itu sudah maju, sudah tertutup, tidak ada warisan. Mayit punya anak perempuan, anak perempuannya punya anak. Nah, ini generasi setelahnya sudah tidak dapat warisan lagi. Kenapa? Karena tadi setiap dari jalur perempuan terputus. Dari mana jadi dapat warisannya? Ya sudah, dari jalur bapaknya nanti, dari keluarga sebelah berarti ya. Nah, itu syarat yang kedua ya. Jadi cucu itu dapat warisan pertama tidak mahjub oleh generasi yang kedua. Kemudian cucunya juga merupakan cucu dari anak laki-laki. Nah, kalau sudah mencukupi syarat, maka si cucu tersebut berhak untuk mendapatkan warisan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah para ahli waris yang sudah diatur dalam agama Islam bisa berubah aturannya dengan hasil musyawarah ahli waris? Bisa diulang, apakah ahli waris? Para ahli waris para ahli waris harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita, dan para ahli waris itu merubah aturan yang ditetapkan dalam agama Islam dengan musyawarah keluarga. Jadi merubah bagiannya gitu ya. Boleh atau tidak gitu? Boleh atau tidak seperti itu? Mungkin itu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warisan itu merupakan hak manusia. Artinya apa? Artinya itu bisa dirubah sesuai dengan kesepakatan. Misalkan ahli warisnya kumpul semuanya,
anaknya 18. Bayang banget Pak ya. Kumpul semua 18-nya musyawarah. Ini kita gimana kalau bagi rata aja, misalkan gitu ya. Kata yang laki-laki nih, kenapa bagi rata? Karena anak perempuan, karena kakak pertama itu perempuan. Biasanya anak pertama itu anak yang paling capek, ngurusin adik-adiknya, nyepokin, sekolahin dan lain sebagainya. Tapi kok ketika pembagian warisan dapatnya paling kecil gitu kan ya. Akhirnya karena rasa kepedulian ahli waris yang lain, mereka bermusyawarah berkumpul gimana kalau kita bagi rata aja deh semuanya gitu. Apakah boleh? Boleh, tidak jadi masalah. Karena tadi hak warisan itu merupakan hak manusia. Jadi memang ketentuannya dari Allah, bilangan jumlahnya dari Allah. Jadi kalau manusianya ridho semua itu bisa pakai sistem bagi rata. Tapi kalau satu saja yang nggak ridho, Pak, misalkan kata satu orang, oh nggak bisa, kita harus ikut aturan Allah. Laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Mentang-mentang dia laki-laki, Pak, nggak setuju. Ya, jadi kalau satu saja tidak setuju, maka itu tidak boleh bagi rata, Pak ya. Jadi harus pakai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Cuman bisa disiasati sih. Misalkan dari 18 orang satu nggak setuju, ya sudah. Pertama bagi menurut Al-Quran aja dulu. Nanti setelah megang, setelah dibagi-bagi, mungkin ada salah satu saudara kita yang kurang beruntung hidupnya, ya sudah kita dengan kebijaksanaan kita, ya kita berikan bantuan kepada saudara kita yang kurang beruntung. Bisa dengan cara seperti itu. Atau misalkan sebagian ahli waris itu ada yang belum balik, masih kecil, itu juga tidak bisa bagi rata, Pak ya. Jadi boleh bagi rata itu pertama ahli waris itu setuju semua, yang kedua ahli warisnya sudah balik berakal semua. Kalau ada yang tidak setuju atau kalau masih ada yang belum balik, anak kecil itu tidak boleh bagi rata. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya berkaitan dengan warisan berdasarkan masalah akad. Kalau boleh tahu untuk posisinya menurut agama, apa ada antara anak laki-laki atau perempuan yang disampaikan dengan jadi biar ada kesinkronan. Memang pertama itu musyawarah mufakat. Yang pertama, yang keduanya masalah wasiat itu memang secara hukum harus tertulis lebih kuat. Tapi ketika ada orang tua yang dulu secara wasiat secara lisan menurut agama itu kuat apa? Mungkin kita lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walidzakari mithlu hadzil untsayain." Bagian waris bagi laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan. Kenapa laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan? Kata para ulama begini, karena laki-laki itu punya tanggungan, ya. Kalau laki-lakinya belum menikah, maka harta warisan yang dia dapat itu akan digunakan untuk biaya nikah, mahar dan lain sebagainya. Dan kalau dia sudah menikah, maka yang 2 bagian itu sebetulnya dia bagi-bagi dengan istrinya. Sebetulnya hakikatnya sama saja. Si laki-laki dapat 1 juga, 1 lagi untuk istrinya, karena itu merupakan tanggungannya, ya. Itulah kenapa laki-laki kok bagiannya 2 kali lipat. Kenapa? Karena laki-laki itu punya tanggungan. Beda dengan perempuan itu walaupun dapat 1 bagian, tapi itu khusus untuk perempuan itu saja. Misalkan ibu dapat harta warisan dari orang tua, itu ibu itu jadi harta pribadi ibu. Ibu nggak usah ngasih ke suami, nggak usah ngasih ke anak-anak. Kenapa? Anak-anak nafkahnya tanggung
nafkah suami ya tanggungan diri sendiri. Berarti harta warisan yang ibu dapatkan walaupun satu itu ya khusus untuk ibu. Itulah yang disebut dengan adil. Jadi adil itu tidak harus sama, tapi adil itu proporsional, menempatkan sesuatu sesuai situasi dan keadaannya, ya. Nah jadi seperti itu. Nah itulah kenapa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kemudian ada kisah unik Pak di Yaman Utara, di satu ibu kota Yaman namanya Son'a. Ini zaman dulu nih. Jadi satu ketika di rumah sakit banyak yang melahirkan. Kemudian ada beberapa ada 2 orang yang melahirkan. Satu anaknya laki-laki dan satu anaknya perempuan. Tapi si perawatnya, si dokternya lupa ini anak laki-laki